Halo, terima kasih ya sudah meluangkan waktu buat ngobrol hari ini. Sebelum kita mulai, santai aja, nggak apa-apa kita lagi ngobrol biasa. Nah, saya Rano Fadila akan mewawancarai narasumber saya mengenai topik pengalaman pribadi dalam menjalani keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia. Nah, pertama-tama, coba dong mulai dulu. Nah, halo, nama aku Lesti Anggun Maria, aku berusia 17 tahun, dan saat ini aku tinggal di Tangerang. Aku berasal dari suku Batak, tepatnya Batak Toba, dan menganut agama Kristen Protestan. Aku tinggal bersama keluargaku yang terdiri dari ayah, ibu, aku, dan 2 orang saudara laki-laki. Keluarga kami hidup dalam kondisi yang baik, komunikasi yang terbuka, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan kekristenan yang menjadi dasar dalam membina hubungan satu sama lain. Kami juga menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan tradisi Batak yang masih dipertahankan dalam keseharian kami, seperti rasa hormat kepada orang tua, pentingnya pendidikan, serta semangat untuk bekerja keras dan mandiri. Kayak apa sih hal unik yang kamu miliki? Hal unik yang aku miliki adalah perpaduan antara budaya Batak yang sangat kuat dengan nilai-nilai kekristenan yang mendalam. Sebagai orang Batak, aku terbiasa hidup dalam suasana yang penuh semangat, terbuka, dan penuh prinsip. Kami memiliki banyak tradisi seperti manortor, pemberian ulos, dan sistem kekerabatan yang sangat erat. Sebagai seorang Kristen, aku juga aktif mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan seperti persekutuan doa, pelayanan remaja, persekutuan pelajar, menjadi guru sekolah minggu, dan ibadah umum di gereja. Hal ini membuat aku terbiasa hidup dalam semangat gotong royong, saling melayani, dan peduli pada sesama. Bagaimana sih hal itu bisa berpengaruh terhadap kegiatan kamu sehari-hari? Nah, keunikan tersebut sangat mempengaruhi cara aku menjalani hari-hariku. Di rumah, aku terbiasa menggunakan 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Batak. Meskipun aku hanya mengetahui beberapa kosakata Batak, tapi aku juga sering menggunakan logat Batak di rumah. Nah, setiap hari Minggu pun aku rutin pergi ke gereja dan terlibat aktif dalam pelayanan pemuda. Karena itu, aku juga belajar untuk hidup disiplin, bertanggung jawab, dan menghormati waktu karena dalam budaya Batak dan ajaran Kristen, hal-hal tersebut sangat ditekankan. Lalu bagaimana hal unik tersebut bisa mempengaruhi orang tua lain dalam berinteraksi dengan kamu? Banyak teman dan orang di sekitarku merasa nyaman berinteraksi denganku karena aku terbiasa bersikap jujur, terbuka, dan apa adanya. Karena karakter Batak yang kuat membuatku cenderung mudah mengambil inisiatif dan tidak ragu berbicara di depan umum, yang kadang membuat orang lain menghormati atau merasa kagum. Namun, aku juga menyadari bahwa sikap tegas itu kadang disalahpahami sebagai sikap yang kasar. Untuk itu, aku selalu berusaha menyesuaikan gaya bicara dengan siapa aku berbicara dan menjelaskan jika ada kesalahpahaman. Lalu bagaimana sih kamu menghargai perbedaan yang dimiliki orang lain? Aku menghargai perbedaan dengan menganggapnya sebagai kekayaan, bukan hambatan. Ketika bertemu dengan orang lain dari suku, agama, atau budaya yang lain, aku selalu berusaha untuk mengenal dan memahami cara pandang mereka. Misalnya, saat bulan Ramadan kemarin, aku menghormati teman-teman yang berpuasa dengan tidak makan atau minum di depan mereka. Dan kadang pun aku ikut berbuka bersama dengan mereka. Ketika ada teman yang merayakan hari besar agama lain, aku mengucapkan selamat dan belajar tentang tradisi mereka. Dalam pertemanan, aku tidak pernah memilih-milih berdasarkan identitas, karena aku percaya bahwa kualitas seseorang tidak ditentukan oleh agama atau sukunya, melainkan oleh sikap dan perbuatannya. Kalau gitu, apakah kamu pernah mengalami perbedaan perlakuan karena hal unik yang kamu miliki? Ya, pernah. Ada beberapa momen ketika aku merasa diperlakukan berbeda karena latar belakangku sebagai orang Batak dengan agama Kristen. Misalnya saat diskusi kelompok, ada yang menganggap aku sebagai dominan atau galak. Nah, padahal aku cuma pengen menyampaikan pendapat dengan jelas. Ada juga mengira orang Batak selalu keras dan emosional. Dan saat Natal pun ada teman yang heran kenapa aku sangat sibuk mempersiapkan acara gereja, seolah-olah itu sangat berlebihan gitu. Justru dari situlah aku belajar untuk bersabar dan tetap menunjukkan sikap baik, supaya persepsi itu bisa berubah. Apakah kamu memiliki kegiatan atau peringatan khusus yang menggambarkan suku atau agama yang kamu anut? Tentu saja ada dong. Sebagai orang Kristen Batak, aku mengikuti banyak kegiatan yang mencerminkan identitas aku. Saat Natal, kami merayakannya bukan hanya di gereja, namun juga di keluarga besar. Ada kebaktian malam Natal, pembagian kasih untuk sesama, dan perayaan penuh sukacita dengan lagu-lagu rohani. Dalam budaya Batak pula,
Kami sering menghadiri pesta adat seperti pernikahan atau syukuran yang disebut pesta bonus tahun, di mana kami mengenakan ulos dan makan bersama. Kegiatan seperti ini bukan hanya memperkuat rasa persaudaraan di antara sesama Batak, tapi juga menjadi ajang untuk menunjukkan kebudayaan kami kepada orang lain. Bagaimana sih respon orang-orang sekitar atau yang bukan keluarga ketika kamu melakukan kegiatan tersebut? Sebagian besar orang sih memberikan respon yang positif. Banyak teman-teman yang tertarik dengan budaya Batak, terutama saat aku bercerita tentang pesta adat atau ketika mereka melihat foto aku mengenakan ulos. Beberapa dari mereka bahkan ingin ikut mencoba manartor atau mencicipi makanan khas Batak seperti saksang atau asi. Saat kegiatan gereja pun ada juga teman-teman yang berbeda agama, tapi tetap menghormati dan mendukung kita. Meskipun gitu, tidak semua orang memahami. Ada yang bersikap cuek atau menganggap kegiatan keagamaan aku terlalu eksklusif. Namun aku tetap bersikap terbuka dan menjelaskan dengan ramah. Karena aku percaya bahwa dengan komunikasi yang baik, perbedaan bisa menjadi jembatan, bukan tembok. Lalu menurut kamu apa hal yang sudah baik dari masyarakat Indonesia dalam menghadapi perbedaan? Menurutku, masyarakat Indonesia sejauh ini sudah menunjukkan banyak kemajuan dalam hal toleransi dan hidup berdampingan. Banyak kegiatan sosial dan budaya yang mempertemukan orang dari berbagai latar belakang seperti festival budaya, kegiatan lintas agama, dan forum pemuda lintas suku. Menurutmu apa hal yang perlu diperbaiki dari sikap masyarakat Indonesia dalam menghadapi perbedaan? Nah, meskipun sudah banyak kemajuan, masih ada hal yang perlu diperbaiki, terutama dalam mengatasi prasangka dan stereotip yang masih melekat di masyarakat. Masih ada anggapan bahwa suku tertentu bersifat keras, agama tertentu bersifat eksklusif, dan yang lainnya. Hal ini bisa menimbulkan jarak dan bahkan konflik. Selain itu, masih ada kelompok masyarakat yang mudah terprovokasi oleh isu-isu SARA, terutama di media sosial. Oleh karena itu, menurut aku, penting untuk terus mengedukasi masyarakat, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga media massa. Kita perlu memperkuat pendidikan karakter, empati, dan komunikasi lintas budaya. Jika semua pihak mau saling mendengar dan belajar, maka Indonesia benar-benar bisa menjadi negara yang kuat dalam keberagaman, sesuai dengan semboyan luhur kita, Bhinneka Tunggal Ika. Oke, baik, terima kasih Lesti atas waktunya. Semoga apa yang diberikan Lesti bermanfaat bagi kita semua.